Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada waktunya, Pak teman-teman saya sudah bertanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang A/B testing on marketing performance management atau PSA versus S campaigns. Jadi untuk topik ini adalah topik untuk pemenuhan skor data segment. Ini merupakan outline materi yang akan saya bawakan. Ada introduction and background, lalu ada topik asset, lalu ada setting up problems, goals metric, ada design eksperimen, lalu run eksperimen, lalu analyzing dan interpreting data, dan terakhir ada conclusion, solution, dan future recommendation. Ini perkenalkan kembali, saya Iqbal Muhammad Tanjung, saya memulai untuk belajar data science, dan saya merupakan tipikal yang ingin terus berkembang. Saya sudah menamatkan beberapa course di Sekolah Data Management, di antara lain ada uh, data cleaning, data visualization, lalu ada statistical, dan ada machine learning. Harapannya dari uh, dari ini akan menjadikan portofolio lebih banyak. Selanjutnya ini merupakan background untuk materi yang akan saya bawakan. Jadi terkait public service announcement ini merupakan suatu message yang dibuat dan didistribusikan melalui media untuk mengedukasi publik atau untuk memberikan informasi kepada publik. Jadi di sini untuk PH sendiri masih bersifat offline ya, baik itu menggunakan announcement dari speaker atau bisa juga menggunakan banner. Jadi di sini tujuan kita adalah ingin membuat campaign marketing yang sukses, di mana yang kita tahu sendiri untuk marketing merupakan suatu hal yang kompleks dan banyak variabel yang perlu diperhatikan. Lalu uh, yang akan kita laksanakan di sini adalah kita akan mencoba melakukan eksperimen A/B testing, bagaimana untuk memaksimalkan kira-kira uh, uh, channel mana yang terbaik, apakah dari PSA atau ada channel lain yang kita komparasikan untuk memaksimalkan kinerja marketing. Ini merupakan dataset yang saya terima, jadi saya ada indeks, lalu ada user ID, lalu ada subgrupnya. Ini bagi dua, ada ad atau creative ad, atau ini merupakan treatment, lalu ada PSA itu persiapan management yang merupakan nanti variabel kontrol yang harus dan converted apakah orang tersebut akhirnya membeli. Lalu ada total ads atau jumlah ads yang dilihat oleh orang. Lalu ada most ads day atau jumlah orang yang melihat ads-nya. Jadi selanjutnya ada most ads hours atau jumlah jam yang dilihat orang untuk marketing tersebut. Selanjutnya adalah untuk setting up problemnya, untuk eksperimental goalnya. Jadi untuk experimental A/B testing ini pada marketing PSA dan versus creative ads ini uh, kita ingin mendapatkan aplikasi mana yang paling efektif untuk meningkatkan brand awareness dan driving conversion. Nanti untuk spesifiknya tujuan kita adalah untuk generate conversion rate yang tinggi dan meningkatkan return of investment. Untuk mencapai ini, kita perlu mendesain dua versi dari advertisement, di mana ada yang pertama ada versi kontrolnya, yaitu SA atau versi existing, dan juga versi creative ad atau ad terbaru yang nanti akan di launch. Selanjutnya kita perlu untuk menentukan matriks mana yang nanti akan kita uh, spesifikan untuk meningkatkan performa dari marketing campaign kita. Jadi untuk matrix sendiri kita bagi jadi dua, ada driver matrix dan driver matrix. Untuk driver matrix ini sendiri adalah matrix yang dia adalah goal oriented, dia itu sensitif, lalu actionable, dan dia dapat kita dapatkan secara short term period. Jadi ini merupakan matriks yang cukup baik untuk kita gunakan untuk eksperimen. Selanjutnya juga gagal metrik. Ini merupakan metrik yang digunakan sebagai alert atau penanda untuk melakukan eksperimen yang dapat menjadi sebuah metode.
Jadi metode ini kita gunakan sebagai monitoring atau trade-off yang diharapkan bisa uh, membantu kita untuk menekan potensi negatif dari metrik ini. Gitu. Lalu kita bagi dua juga untuk metric, ada organization metric dan press-related metric. Untuk organization metric sendiri, uh, ini akan melihat apakah ada trade-off pada saat melakukan inisiatif. Lalu untuk press-related ini digunakan untuk monitoring level of confidence atau transparency dalam proses penilaian. Dan ini merupakan cara kita untuk menentukan teks. Jadi yang pertama kita harus menentukan objektifnya. Objektif keduanya adalah kita ingin mengincrease revenue dari perusahaan marketing company ini. Jadi ini merupakan goals besar yang ingin kita targetkan, kita dapatkan. Lalu bagaimana cara mengachieve-nya? Jadi yang pertama kita harus meningkatkan subscribe, user subscribe. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan leads atau orang-orang yang bisa konversi menjadi customer kita. Lalu selanjutnya ke embedded outcome menurut yang diharapkan adalah ingin meningkatkan brand awareness dan rating conversion. Lalu selanjutnya kita bagi menjadi connecting methods. Dari poin-poin tadi kita bisa menentukan kira-kira mana yang sesuai dengan eksperimen kita. Jadi untuk data matrix di sini kita menentukan menggunakan conversion metric, bukan right. Lalu untuk matematiknya saya menggunakan SRM, sample ratio mismatch. Jadi untuk pemilihan ini kita harus berpegang kepada konsep SMART, yaitu specific, measurement, terus attributable, lalu sensitif, dan timely, untuk mempermudah kita untuk mendapatkan hasil dari eksperimen. Selanjutnya kita menentukan variansinya. Jadi di sini kita bagi menjadi 4 varians, yaitu varian A yang jadi kontrol, di mana kita bagi menjadi dua poin utama, yaitu di segi edge-nya dan total edge. Edge sendiri kita bagi jadi dua, yaitu PSA dan edge, sedangkan total edge-nya kita bagi jadi dua, jadi di bawah 15 edge yang dilihat dan di atas 15. Nah, ini merupakan nilai median yang nantinya akan kita gunakan sebagai perbandingan. Lalu kita bisa lihat di varian B, C, dan ini merupakan kombinasi dari varian-varian tersebut. Selanjutnya untuk define testing, di sini kita bagi goals kita tadi adalah untuk mendapatkan impact terkait conversion rate. Lalu untuk hipotesisnya kita perbandingkan untuk semua grup dari grup A, B, C sampai grup C, grup B. Jadi diharapkan grup A ini sebagai kontrol, jadi untuk grup A ini diharapkan bisa di bawah dari grup A ini, karena kita berharap untuk eksperimen ini terjadi signifikasi terhadap inisiatif yang kita berikan ke yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita desain eksperimen. Jadi yang pertama untuk desain eksperimen sendiri adalah menentukan randomization unit atau siapa dan apa yang akan kita alokasikan terhadap grup tersebut. Untuk konteks eksperimen ini kita melimitasi untuk populasi orang yang ada di dalam. Selanjutnya target randomisasi sendiri adalah semua orang yang terekspos terhadap PSA dan kreatif yang ada di Jakarta. Lalu kita juga mengconsider untuk total ads yang diekspos terhadap customer dan varian randomisasi unitnya. Selanjutnya poin sample size. Jadi untuk menentukan sample size sendiri kita menentukan yang pertama signifikan level atau alpha, yang berarti opportunity kita untuk meng-accept 0, di mana H0 H1, di mana H0 itu benar. Karena hal tersebut merupakan hal yang salah, kita harus mereduksi nilai alpha. Semakin besar nilai alpha ini akan semakin untrustworthy ya. Jadi untuk industri role sendiri bisa kita menggunakan angka 5% atau 1%, dan kita untuk eksperimennya menggunakan angka 5%. Selanjutnya untuk sampel sendiri terkait poin kedua adalah power. Power ini adalah kecepatan kita untuk menggaji kanal, di mana hal itu salah. Hal tersebut merupakan hal yang tua ya, atau hal yang harus kita tingkatkan.
secara konservatif dari industri menggunakan angka 80%, dan di eksperimen ini kita juga menggunakan angka 80%. Selanjutnya untuk poin C adalah standard deviation of population. Untuk poin ini kita melakukan asumsi saja untuk standard deviation populasinya karena kita tidak memiliki data yang ke 0,1. Untuk difference between control and treatment sendiri, untuk business purpose sendiri, kita menentukan akan kita aplikasikan apabila terdapat deviasi kontrol dan treatment dari conversion rate sebesar 1%. Jadi manajemen akan mengimplementasikan creative add dibandingkan dengan AC karena impact penambahan dari conversion rate tadi. Selanjutnya untuk menghitung sampel size, kita menggunakan rumus yang tertera pada layar, di mana ini sama dengan 2 sigma kuadrat dikali Z1 min alpha per 2 ditambah Z1 min beta kuadrat per delta kuadrat. Dengan rumus ini kita bisa mendapatkan 1570 user untuk satu varian. Dimana untuk 4 varian kita dapatkan 6280 user. Ini untuk penggunaan alpha asumsi 0,1. Tapi apabila kita secara konservatif tidak memiliki data dari standar deviasinya untuk populasinya, kita bisa menggunakan rumus berikut untuk proporsi, yaitu menggunakan Bernoulli trial dengan V adalah 0,02, di mana sigma sama dengan akar dari P dikali 1 min P. Di mana dengan rumus ini kita mendapatkan nilai sampelnya dari 1080 secara konservatif untuk satu varian, maka untuk 4 varian kita kalikan 4, jadi kita membutuhkan 12.320 varian. Untuk lama dari eksperimennya kita selesaikan 5 minggu, dan kita bisa mendapatkan 3.000 sampel untuk tiap minggunya. Selanjutnya adalah running eksperimen, dan untuk mendapatkan data, karena kita tidak dapat mendapatkan data secara direct, kita mengasumsikan menggunakan dataset marketing business ini terdapat 588.000 row report, kita bisa digunakan sebagai contoh. Lalu di sini kita menggunakan variable sampling untuk mendapatkan total sampel yang tadi sudah dihitung, atau sekitar 12.320 sampel, di mana kita menghitung untuk membagi ke masing-masing varian, di mana varian grup A, B, dan C dan D, di mana didapatkan untuk nilai conversion untuk masing-masingnya. Untuk proporsinya, untuk grup A ada di 14, lalu grup B ada 4, lalu di C ada 8, dan di D 173, di mana bisa dilihat sendiri untuk conversion rate-nya untuk A di 0,4%, B di 3,7%, di C di 0,4%, dan untuk D di 5,3%. Selanjutnya kita melakukan analisa dan interpretasi terhadap data dari eksperimen A/B testing yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama kita memastikan untuk trustworthiness. Baik, selanjutnya untuk memastikan trustworthiness dalam sebuah A/B testing eksperimen, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama pengecekan data quality terkait missing value, duplicate data, dan data distribusi dengan mekanisme validasi data quality, terus menghindari internal validity dan external validity, dan memitigasi terjadinya kemungkinan Simpson paradox. Lalu untuk data quality sendiri kita melakukan pengecekan terkait missing rates, lalu uniqueness atau tidak ada duplicate data, lalu invalid value, dan juga data delay. Selanjutnya untuk data exploration sendiri ini bisa dilihat dari data yang kita sudah sampling dari 3.080 data untuk tiap varian, masing-masing terbagi ke 25% untuk tiap grupnya. Lalu menggunakan box kita bisa menganalisis terkait difference untuk masing-masing total ads, tapi bisa kita ini tidak ada perbedaan signifikan ya. Dan juga terdapat disparitas proporsi antara yang terkonversi dan juga yang tidak terkonversi. Ini merupakan data eksplorasi lanjutan, jadi di sini bisa kita lihat proporsi untuk total ads-nya untuk tiap hari di dalam satu minggu. Untuk Jumat mengalami ads terbanyak, lalu yang terkecil ada di Tuesday. Dan ini kita bisa lihat juga untuk distribusi untuk
yang converted ini sebelah kanan, kita bisa lihat di sini untuk distribusinya bisa kita lihat skew ke kiri, sedangkan untuk distribusi untuk ads hour yang ditonton bisa kita lihat sama antara yang convert dan tidak convert. Lalu untuk perform SRM test dengan menggunakan Chi-square, ini digunakan untuk melihat uh, sample ratio perbedaannya yang kita ekspektasikan untuk mendetek apakah terjadinya SRM. Jadi untuk step-stepnya yang pertama kita mendefine dulu null hipotesis, lalu kita menghitung Chi-square statistiknya, lalu kita mendefine decision dan menentukan decisionnya. Ini kita bisa lihat dengan menggunakan persamaan ini, kita membandingkan antara Chi-square quadrat dibanding dengan Chi-square quadrat ADP-nya. Apabila lebih besar akan kita reject, dan apabila p-value kecil daripada alpha, kita melakukan reject. Dan di sini bisa kita lihat juga perhitungan untuk degree of freedom-nya. Lalu di sini kita bisa lihat dari hasil yang kita sudah eksperimentasikan, kita mendapatkan critical value sebesar 6,635, dan kita membuat decision untuk fail to reject atau no SRM berdasarkan data kualitas. Ini sudah cukup baik ya untuk data kualitasnya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan terkait leftover baseline, di mana CPR treatment dikurangi CPR kontrol, di mana untuk kontrolnya sendiri tadi untuk yang varian A bisa kita dapatkan treatment B-nya di 3,48, treatment C-nya di 0,09, dan treatment D di 5,17. Di mana tipe D ini memiliki leftover baseline terbaik ya. Karena terdapat lebih dari 2 varian, kita menggunakan Benjamini-Westbrook correction ya untuk mencari nilai yang terbesar berdasarkan hipotesis testing, di mana ini mencegah yang nanti kemungkinan terjadinya peningkatan time one error dengan menggunakan metode ini. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan? Jadi yang pertama kita melakukan hipotesis testing dengan mendefine null hipotesis dan alternatif hipotesis. Kita mengeset level signifikan alfanya di 0,05, lalu kita bandingkan semua grup, grup A ke B, A ke C, A ke D, B ke C, B ke D, dan C ke D dan D. A ini sebagai grup kontrolnya. Lalu ini bisa kita lihat untuk pair grupnya, kita bisa lihat juga di kanan untuk p-value-nya. Lalu kita melakukan pengurutan berdasarkan p-value paling kecil ke paling besar, di mana yang paling kecil itu di lebih besar daripada C, mengikuti sesuai dengan yang di layar, dan yang paling besar adalah C lebih besar daripada B. Lalu kita lakukan ranking untuk mendapatkan ranking berbesar. Bisa kita lihat di sini di lebih besar daripada C lebih paling dominan ya, dengan p-value paling kecil. Selanjutnya kita melakukan perhitungan Benjamini-Hodgkin critical value dengan persamaan berikut. Kita bisa mendapatkan pH critical-nya untuk masing-masing pair grupnya, di mana DC memiliki pH critical yang paling kecil ya, dan kita bandingkan nanti p-value dengan pH critical-nya. Dan kita bisa lihat untuk level signifikansinya untuk masing-masing pairing. Jadi untuk ranking 1 sampai 4 ini signifikan, sedangkan untuk ranking 5 dan 6 ini tidak signifikan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari hipotesis testing ini, terdapat signifikan outcome untuk ranking 1 sampai 4, terutama D yang memiliki nilai proporsi conversion rate terbesar ya. Karena hipotesis ini kita gunakan untuk compare. Jadi tadi yang kita compare adalah
jenis dari ads-nya, apakah itu PSA atau ads dan total ads-nya. Dan grup D ini memiliki conversion rate terbesar daripada yang lain, ini sudah terbukti berdasarkan hypothesis testing. Dan grup D menjadi winning version dari 4 kombinasi tersebut. Dan ini berarti ads dengan total 15 ke atas untuk suatu customer itu akan meningkatkan conversion rate-nya. Dan kita juga melakukan perhitungan ya untuk confidence interval untuk masing-masing dari tadi grup treatment ya. Kita bisa lihat di sini dengan level of confidence 95%, kita bisa lihat untuk masing-masing confidence interval, di mana untuk kita untuk AD yang paling tadi signifikan berada di rentang 4,47% ke 6,13%. Untuk menggunakan active ads ini berarti sangat direkomendasikan, di mana hal ini sudah berada di atas confidence rate yang minimum diharapkan tadi sebesar 1%. Lalu ini kita bisa menggunakan perhitungan probability to be the best PBB menggunakan Bayesian approach ya, dengan persamaan berikut dan plotting seperti ini kita bisa mendapatkan hasil plottingannya. Ini sebenarnya juga cukup mirip ya. Hanya kita lakukan komparasi terhadap grup kontrolnya, yaitu grup A. Jadi bisa kita lihat untuk grup A dan grup C ini memiliki singgungan untuk persebaran Bayesian ya, probability density-nya. Sedangkan untuk yang A ke B dan A ke D ini cukup jauh ya. Lihat untuk proporsi dari conversion rate-nya cukup renggang seperti itu. Oke, terakhir adalah conclusion dan recommendation. Jadi untuk konklusinya sendiri, berdasarkan hasil dari A/B testing terhadap 4 varian A, B, C, D tadi, kita bisa dapatkan terdapat 4 pair group yang memiliki signifikansi, yaitu pair group DC, DA, BA, dan DB, dan yang tidak signifikan adalah CA dan CB. Berdasarkan itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa grup D merupakan winning version dari kombinasi yang terbaik. Dan untuk edge yang diharapkan bisa di atas 15 untuk menambah kemungkinan conversion rate-nya. Dan ini merupakan recommendation untuk bisnis ke depannya. Berdasarkan statistical test tadi, kita bisa menggunakan pair grup D atau varian D untuk meningkatkan conversion rate, di mana kita bisa lihat untuk practically signifikannya tadi di angka 1% dan confidence interval burden-nya kita di angka 4,47% dan 6,13%. Ini jadi masuk ke dalam rentang kita untuk mengimplementasikan creative ad tadi. Lalu untuk kedepannya mungkin yang bisa dilakukan untuk eksperimen adalah pertama, mendefine secara detail terkait creative ad varian yang akan dilaksanakan, seperti misalkan fokus ke CTA atau hal lain, karena di sini tadi hanya membandingkan antara PSA dan creative ad saja, sedangkan creative ad-nya tidak dijabarkan, ya. Sehingga kita bisa deep dive lagi lebih dalam terkait ads seperti apa yang mungkin akan meningkatkan conversion rate. Selanjutnya untuk kita bisa meng-compare engagement level antara dua grup untuk menentukan versi mana yang paling efektif. Karena tadi matriksnya kita hanya menggunakan conversion rate, mungkin nanti nextnya bisa menggunakan matriks yang berkait dengan engagement. Lalu perusahaan bisa menggunakan marketing secara digital atau platform digital untuk menambah kemampuan skalabilitas marketingnya dan dapat mencapai market yang lebih luas dibandingkan menggunakan PESA atau creative offline seperti itu. Demikian mungkin pemaparan singkat dari saya terkait A/B testing ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.